Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi teman-teman, ini adalah segmen nyangkut bareng di mana kita akan sedikit mereview ya apa yang sudah terjadi dalam semingguan terakhir dan kita akan lihat seperti apa kira-kira perkembangan market nanti di minggu depan. Jadi hari ini hari Minggu tanggal 25 which is Natal ya. Jadi selamat merayakan Natal bagi teman-teman yang merayakan. Jadi langsung aja kita akan bahas, kita akan sedikit flashback apa saja yang sudah terjadi dalam seminggu terakhir. Teman-teman, kita sudah dapat beberapa data. Salah satu yang cukup penting adalah tentang izin bangunan di Amerika Serikat. Ini menunjukkan sudah mengalami tren penurunan. Permintaan properti di Amerika Serikat sudah mengalami penurunan setelah beberapa kali memang The Fed menaikkan suku bunga ya, dan tentunya ini akan berdampak sama yang namanya bunga kalau orang-orang mau mengambil KPR, mau ngambil pinjaman buat dapat properti. Artinya adalah dengan bunga yang semakin naik, minat orang semakin turun dalam hal membeli properti. Which is ini memang konsekuensi dari yang dilakukan The Fed selama ini untuk menekan yang namanya inflasi dengan menaikkan suku bunga. Terus dari hal yang lain, dari news yang lain, ini tingkat kepercayaan konsumen di Amerika Serikat so far masih sangat kuat, teman-teman. Jadi meskipun beberapa harga sudah pada naik, tapi mereka masih tetap percaya bahwa untuk harga saat ini bagi para konsumen ini masih terbilang terjangkau buat mereka meskipun sudah terjadi kenaikan. Terus juga kita dapat beberapa data seperti PDB, ini cukup cukup penting ya untuk kita lihat bagaimana PDB di Inggris ini sudah mengkhawatirkan, udah mulai ada minus-minusnya nih teman-teman. Ini berarti adalah Inggris itu kemungkinan bakalan masuk zona resesi di 2023 nanti. Jadi ini sudah mulai tanda-tanda muncul, mungkin kedepannya akan diikuti juga dengan kondisi Eropa ya. Dan Amerika mungkin kayaknya nggak bakalan resesi deh, Amerika kayaknya bakalan kuat. Mungkin Eropa yang bakalan kena dampak yang paling kuat. Terus juga dari Amerika ada klaim pengangguran awal, kalau kita lihat dari datanya ini kelihatan sekali sebenarnya meningkat ya. Meningkat, artinya jumlah orang yang bekerja cenderung meningkat teman-teman. Artinya setelah beberapa kali kenaikan suku bunga yang dilakukan itu kan sempat tuh ada beberapa berita PHK. Nah, ternyata setelah kita lihat ini cenderung masih dalam tren yang cukup bagus. Artinya adalah masih banyak orang yang punya pekerjaan. Jadi itu terus di hari Jumatnya ini tanggal 23 kita dapat beberapa data. Yang penting adalah PCE ya kemarin, yaitu harga belanja personal. Ini kalau kita lihat dari forecastnya cenderung sesuai, which is ini sebenarnya cukup positif lah untuk dolar. Jadi ada beberapa data juga penjualan rumah baru di sini kelihatan masih di atas ekspektasi. Jadi kalau kita lihat dari event seminggu terakhir, dalam satu minggu terakhir ya, itu hampir semua event itu menunjukkan bahwa dolar masih dalam kondisi yang kuat. Kalau kita sedikit cek dari chart dolar kemarin sih dia cenderung udah mulai ngerem nih untuk tren penurunannya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini dolar dia dalam tren yang turun. Tapi ketika di sini ini sudah mulai ada sebuah peningkatan atau ada sebuah pelemahan momentum teman-teman. Bagaimana ditandai dengan terbentuknya yang namanya eh higher higher low yang baru ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan dia bikin swing nih, bikin swing. Nah, setiap kali Bitcoin naik itu swingnya itu berada di bawah swing yang sebelumnya. Artinya adalah pergerakannya cenderung turun. Tapi di sini kita udah dapat swing. Nah, swing yang berikutnya ternyata di atas. Padahal kalau trennya masih turun, pasti swingnya itu ada di sekitaran sini ya. Tapi saat ini kalau kita melihat kondisi swingnya itu ada sedikit di atas. Artinya adalah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah dolar. Mungkin saja dolar bakalan menguat ke depannya. Ini juga ditunjang sama beberapa data yang kita dapetin di minggu kemarin. Jadi ini berarti kalau dolarnya bakalan naik di minggu depan, ada potensial buat Bitcoin, saham, mungkin juga emas bakalan kena koreksi, teman-teman. Jadi ini masih masih potensi lah, belum belum sebuah kepastian ya. Tapi tanda-tandanya sudah mulai ada pergerakan-pergerakan yang menunjukkan bahwa dolar bakalan berpotensi menguat sudah mulai muncul.
Jadi itu kesimpulan yang kita bisa dapat so far. Sekarang masih dalam kondisi libur. Dan untuk event di minggu depan, sorry ini aku perlu refresh bentar. Jadi teman-teman, minggu depan kita bisa dibilang masih dalam kondisi libur akhir tahun. Biasanya sih sekolah pada libur, terus juga institusi ya, perusahaan-perusahaan juga masih dalam kondisi libur. Kalau kita lihat dari datanya, sebenarnya di minggu ini itu banyak libur ya. Libur tanggal 25 libur, 26 masih dalam kondisi libur, 27 pun juga masih libur untuk zona Inggris. Dan nggak ada news nih sampai hari Selasa nanti. Artinya ya baru kita akan lihat pergerakan lagi nanti di hari Rabu tanggal 28, 29. Setelah itu libur lagi 30, 31 bakalan ada day off sampai tanggal 1 nanti tahun baru. Setelah itu di tanggal 3 baru kemungkinan market akan kembali bergerak teman-teman, baru ada pergerakan. Artinya adalah minggu depan mungkin masih dalam suasana libur ya, kita nggak akan terlalu banyak dapat event, mungkin juga market bergerak cenderung terbatas, kenaikannya cenderung terbatas ya. Tapi kalau kita lihat dari data sini sih, di kalender ekonomi di hari Rabu bakalan ada penjualan rumah tertunda, which is ini juga cukup penting untuk kita lihat seperti apa. Terus juga di hari Kamisnya akan ada klaim pengangguran awal dan juga inventory minyak. Jadi sini juga penting untuk klaim pengangguran awal, kita akan lihat seperti apa kira-kira kondisi dari pengangguran yang ada di US. Karena pengangguran ini adalah salah satu indikasi inflasi juga. Semakin banyak pengangguran, ekspektasinya adalah orang nggak punya duit. Orang nggak punya duit artinya dia nggak bisa konsumtif. Kalau dia nggak bisa konsumtif, harusnya dolar itu akan melemah karena inflasinya cenderung turun. Artinya the Fed kemungkinan di masa depan itu tidak akan terlalu agresif dalam hal menaikkan suku bunga. Jadi semakin banyak pengangguran itu justru good news ya buat kripto, saham dan lain sebagainya. Karena ada indikasi bahwa the Fed tidak akan naikkan suku bunga ke depannya. Jadi itu untuk event minggu depan. Kalau dari news-news yang lain, ini nggak terlalu gimana-gimana sebenarnya, ya, tapi ada beberapa sih yang cukup penting. Kayak ini cukup baru ya. Ini ada DeFi Flash Loan yang kena hack teman-teman dan terlikuidasi. Jadi nama projectnya adalah Defrost Finance, yang mana user mereka atau pengguna mereka itu kehilangan sebesar 12 juta dolar ya. Ini kejadian hacker yang cukup menakutkan sebenarnya. Inilah yang namanya market crypto teman-teman. Again, kita melihat bagaimana banyak sekali kasus-kasus yang bisa dibilang mengerikan kalau menurut saya. Kenapa? Karena kripto dari segi pergerakannya aja itu udah volatile. Naik turunnya itu cenderung volatile. Belum lagi ditambah ada exchange scam, terus project scam, belum lagi ada hacker. Jadi benar-benar nggak safety ya untuk sebagai tempat investasi saat ini teman-teman. Jadi kripto memang menawarkan return yang cukup besar, tapi resiko di baliknya itu lebih banyak yang tidak terlihat. Seperti hacker ini tidak terlihat, kita nggak tahu ada celah apa di sistem blockchain koin yang kita investasikan. Kalau hacker menemukan celah, dia mungkin saja memanfaatkan hal tersebut. Jadi benar-benar banyak ketidaktahuan yang kita memang tidak pernah tahu teman-teman. Karena kita kan di sini sifatnya adalah jauh daripada insider, jauh daripada orang-orang yang mendevelop kripto. Kalaupun kita dekat dengan mereka, belum tentu juga para developer ini mau menunjukkan kelemahan mereka. Tentunya mereka akan menjaga rahasia tersebut rapat-rapat. Jadi benar-benar kalau teman-teman terjun ke dunia kripto harus pintar manajemen keuangan. Jangan all in di kripto. Kripto itu sangat beresiko. Takutnya teman-teman all in pakai tabungan kalian semua. Ya syukur-syukur kalau untung. Tapi kalau bear market seperti sekarang, resikonya sangat besar. Kita sudah melewati beberapa bear market, tapi memang setiap bear market itu selalu ada pelajaran-pelajaran baru yang harus kita lihat. Dan menurut saya pribadi, setelah beberapa lama ya ada di market kripto, saya melihat market kripto ini masa depannya masih akan ada.
Tapi nggak bakalan semua project crypto yang sustain, yang tetap bertahan. Pasti akan ada yang kena seleksi alam. Dan saat ini kita masih dalam fase seleksi alam tersebut. Jadi saya pun juga ada beberapa invest di beberapa koin ya. Sebut saja Solana. Solana itu dulunya keren. Ekosistemnya paling besar bisa dibilang saat ini. Which is itu saja itu nggak menjamin kalau harga Solana bakal naik. Hari ini kenyataannya Solana drop sangat signifikan. Mungkin beberapa hari ke depan kita bahas tentang Solana. Tapi yang pasti adalah kripto itu sangat-sangat berisiko teman-teman. Jadi meskipun project yang kita beli koin, kita udah belajar nih projectnya seperti apa. Itu juga nggak menjamin bahwa kita bakalan keluar dengan kondisi profit. Jadi benar-benar harus benar-benar manajemen keuangan buat teman-teman yang mungkin mau investing, gunakan maksimal 20% dari total uang yang kalian punya. Contohnya teman-teman punya 100 juta, maksimal 20% berarti 20 juta yang teman-teman bisa gunakan buat investasi. Tapi kalau teman-teman tipenya mungkin lebih agresif ya, toleransi sampai 30% lah kira-kira. Itu masih terbilang oke kalau menurut aku pribadi ya. Tergantung juga sama keuangan teman-teman. Kita kan beda ya. Keuangan kita beda, prioritas kita beda. Mungkin teman-teman ada yang masih single, belum punya keluarga, tentunya beda kebutuhannya sama teman-teman yang udah punya keluarga. Pasti akan ada sedikit harus ngerem nih kalau teman-teman udah berkeluarga, apalagi punya kebutuhan banyak. Itu untuk trading di kriptonya mungkin harus sedikit direm, teman-teman, supaya takutnya kalau hal-hal yang seperti ini terjadi, kita nggak akan terganggu kehidupannya. Jadi hacking ini bisa menyerang project crypto, terus juga bisa menyerang exchange juga. Jadi nggak ada yang aman. Kecuali teman-teman punya ya ledger ya, punya cold wallet. Di sana itu adalah dompet pribadi kalian, yang mana kalau ada sesuatu tentunya paling dompet kalian hilang, baru kalian nggak bisa akses kripto kalian. Tapi kalau kalian taruh di exchange, di wallet exchange, itu nggak aman, teman-teman. Tidak sepenuhnya aman. Terus dari berita yang lain, SBF ini si mantan founder daripada FTX ya, mantan CEO-nya itu sekarang dalam kondisi ditahan di rumah. Send home. Dia udah dikirim ke rumah sebagai tahanan rumah. Which is nanti SBF harus balikin ya denda yang dibebankan ke dia, dan juga ini sebenarnya bikin pukulan bagi orang-orang yang merasa dirugikan pada exchange FTF. Bagaimana foundernya yang kemarin memang benar-benar kalau kita lihat sih dari beritanya itu memang punya niatan buruk, proof of reserve mereka palsu semua. FTX benar-benar bodong, bisa dibilang exchange yang bodong. Tapi sekarang foundernya bisa dibilang ya jadi tahanan rumah, teman. Artinya ya sakit hati mereka yang kena masalah di FTX ini benar-benar tidak terbayarkan ya setelah mendengar keputusan kalau SBF itu jadi tahanan rumah. Terus juga Binance ini akhirnya melakukan akuisisi kepada salah satu project yang hampir mati, Voyager. Sekarang ya bisa dibilang mungkin akan kembali nih rebound untuk pergerakan dari Voyager. Mungkin next time kita bahas juga untuk project crypto ini ya. Jadi so far ini berita-berita teman-teman, kalau kita lihat dari beberapa data memang kondisinya market lagi kurang begitu baik. Kita masih dalam bear market, seleksi alam pun juga masih terjadi, masih banyak FUD terjadi, dan tentunya ini merupakan fase-fase yang cukup cukup ya cukup mengganggu lah bisa dibilang ya, mengganggu terutama bagi mereka yang mungkin punya ketakutan saat ini, anxiety, kecemasan. Teman-teman cemas mungkin udah hold setahun ya untuk kripto, tapi harganya terus turun dan mungkin masih berpeluang harus bersabar lagi di tahun 2023. Tapi semoga sih bear market ini bakalan selesai. Banyak yang memperkirakan bahwa kuartal ketiga 2023 itu kemungkinan akan terjadi pembalikan arah, teman-teman. Sudah mulai terjadi pembalikan arah. Karena kalau kita lihat sih dari beberapa outlook eh dari hedge fund besar, manajer investasi yang besar, itu kebanyakan mereka memprediksi bahwa market crypto ini cenderung bakalan
bukan market kripto ya, tapi market secara umum, market saham itu cenderung bakalan pulih di 2023. Tapi memang nggak spesifik disebutkan bulan apa atau di kuartal keberapa. Tapi kalau menurut aku pribadi cukup masuk akal kalau kita masih dalam kondisi krisis sampai di awal-awal 2023. Tapi sepertinya di akhir, kita menjelang akhir mungkin dunia sudah semakin baik. Itu pun dengan catatan kalau misalkan perang Rusia Ukraina itu tidak melebar kemana-mana ke negara yang lain, dan juga ada kemungkinan-kemungkinan seperti ada virus baru atau apa. Semoga hal tersebut tidak terjadi sehingga krisis ini tidak segera semakin besar atau semakin lama lah. Jadi sementara sih kita masih dalam kondisi pemulihan. Oke, kita akan lihat dari indeks dolar. Tadi kita sudah sempat bahas juga indeks dolar masih berpeluang untuk menguat. Mungkin yang terbaik untuk indeks dolar bisa testing lagi ke level resistance ataupun ya level resistance lah, bisa dibilang di kisaran 108 teman-teman. Itu bisa menjadi level resistance target terdekat buat indeks dolar kalau indeks dolar mengalami tren penguatan. Yang lain, emas masih cukup solid, emas masih cukup kuat ya, berada di atas, tapi sepertinya menjelang Natal ini banyak yang jualan nih, kalau kita lihat volumenya cenderung turun ya untuk emas. Mungkin jangka pendek bakalan ada koreksi lagi, jadi akhir tahun, Natalan, mereka pada jualan. Mungkin nanti ada Lebaran juga bakalan jualan lagi nih kayaknya. Oke, itu untuk emas sepertinya kita masih perlu melihat nih ke depannya seperti apa ya trennya. Tapi kalau jangka pendek memang ada aksi penjualan yang terjadi pada emas. Terus ini saham ya, saham Indonesia so far kita drop kemarin dari yang namanya channel di sini, kita sideways, trend sideways terus drop teman-teman. Dan saat ini kita sudah tutup gap which is itu di kisaran 6.700 untuk saham Indonesia. Kondisinya masih menarik sih kalau menurutku ya, kalau kita bisa bertahan di level ini terus akumulasi semakin banyak, ya nggak menutup kemungkinan market bakalan cenderung naik. Tapi sepertinya sih masih ambigu nih. Kita lihat aja nanti di tahun depan seperti apa pergerakan dari market. So far masih belum 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 terlalu bisa kita lihat nih kemana arahnya saat ini. Kalau dari S&P 500, sementara dia konsolidasi, teman-teman ada sedikit gap nih di kisaran 3.900. Kita mungkin akan melihat S&P 500 berpeluang buat testing level tersebut, tutup gap, kemudian baru kembali terkoreksi. Karena posisi koreksi ini setelah terciptanya rising wedge di sini sepertinya lebih memperbesar peluang kita buat turun ya untuk pergerakan dari saham. Itu pun juga harus dilihat dari indeks dolarnya. Apakah indeks dolarnya bakalan naik? Kalau iya, tentunya indeks S&P 500 bakalan dikorbankan. Pasti bakalan mengalami tren koreksi. Itu sih yang menurut aku cukup menarik buat disampaikan. Jadi so far quick update aja, nggak terlalu gimana-gimana. Bagi teman-teman yang masih nabung, teman-teman yang cicil di saham atau di reksadana, bisa tetap konsisten aja, sesuaikan dengan goals kalian masing-masing. Oke, mungkin sedikit analisa ini semoga bisa membantu buat teman-teman. Kita akan update di minggu depan lagi ya, seperti apa kondisi dari market. Dan kalau kalian punya pertanyaan, punya koin lain untuk dibahas, boleh tulis langsung di kolom komentar. Next time kita akan coba untuk ulas. Oke, sekian aja. Sampai jumpa di minggu depan, dan makasih.